cara ngebina lapak agar ikan betah di lapak kita. Nah, kalau mancing harian kayak gini, cara ngebina lapaknya biasanya saya pribadi itu dititikan di bawah blower atau kucuran air, buang boman 3 kali seperti yang pernah saya bilang, buang boman titikan itu 3. Nggak menutup kemungkinan karena boman kita itu atau umpan kita itu terlalu amis atau terlalu wangi. Nah, itu ikan nggak suka. Biasanya ikan baru turun itu dia malah menghindari, apa ya, kaget lah. Biasanya dari kolam nggak terlalu amis atau nggak terlalu wangi. Nah, nyium bau umpan kita tuh terlalu amis dan terlalu wangi. Nah, itu biasanya ikan juga pasti nggak mau ketitikan kita. Nah, ini belum terbiasa. Biasanya 15-20 menit itu ikan baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Hairul Ramadan. Di video kali ini saya mau balas lagi nih pertanyaan dari subscriber. Jadi ada pertanyaan di kolom komentar, cara ngebina lapak agar ikan betah di lapak kita. Nah, jadi yang mau bertanya, nah boleh di komen aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, di share. Jadi kita buat video-video yang mungkin dari pertanyaan itu bisa saya jawab, insya Allah, ya kan. Dari pertanyaan ini menurut saya bagus banget. Nah, oke. Jangan lupa juga beli produk KR Impress. Nah, ini banyak rangkaian kail, esen, umpan, dan lain-lain. Oke, kita lanjut video berikutnya. Pertanyaan ini, cara ngebina lapak agar ikan betah di lapak kita. Ini versi saya pribadi, jadi terserah mau ditonton sampai habis. Mungkin ini buat pertanyaan yang mungkin ya penasaran nih. Kalau menurut saya pribadi itu buat ngebina lapak itu biar ikan betah di lapak kita, kan kadang ada tuh kita habis mancing lagi enak-enaknya, terus tiba-tiba ikan pindah ke lapak lain atau kabur lah kalau dibilang. Nah, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi saya juga pernah ngalamin seperti ini. Nah, misalkan pertanyaannya ini mancing seharian ya, misalkan ikan diturunin 1 kg atau seharian diturunin 3 kg. Nah, ini mancing harian biasanya. Ada juga yang biasa nyebut kilo gebus atau tiket 500.000. Ini juga bisa digunakan trik ini. Jadi tiket yang murah lah kalau dibilang, atau tiket-tiket di bawah 1 juta juga bisa. Nah, ini bisa digunakan trik ini jadi buat ngumpulin ikan di lapak kita biar betah, atau tiket yang mahal juga pun bisa dipakai trik ini. Oke, jadi trik ini tuh sebenarnya nggak bisa juga dibuat mancing ikan lele atau ikan bawal, ikan gurame, apalagi dah. Ya, ini saya pertanyaan ini buat mancing ikan mas ya. Jadi pertanyaan ini buat mancing ikan mas. Nah, ini kita jawab. Nah, ini pertanyaan pertama ini, mancing ikan mas dengan tiket murah seperti ikan diturunin 1 kilo sampai 3 kg per hari. Nah, biasanya kalau mancing harian kayak gini, cara ngebina lapaknya biasanya saya pribadi itu dititikan di bawah blower atau kucuran air, buang boman 3 kali seperti yang pernah saya bilang, buang boman titikan itu 3 kali. Nah, kita nitik di situ aja dulu. Jadi sebelum ikan turun, nah jadi kita udah nitikin buang umpan 3 kali di situ. Nah, kita nitikin dulu aja di situ. Mungkin kalau ikan belum diturunin, misalkan kita udah narik, kita tetap di situ. Cuman kalau belum narik ya kita bisa nyari atau perpesan, ngejar perpesan. Biasanya kan kalau ikan belum turun kayak gitu sistemnya. Biasanya kalau tiket murah kayak gini, sekilo per hari atau 3 kilo per hari, nah nggak menutup kemungkinan kita datang itu kalau bisa lebih awal. Biasanya tuh banyak sih yang udah paham tentang kayak gini, datang lebih awal, karena nggak menutup kemungkinan kita lebih mudah buat bikin titikan di situ dan ikan lebih kumpul. Karena biasanya kalau mancing tiket segini itu nunggu pemancing penuh baru ikan turun, biasanya jam 9 tuh atau jam 10 ikan baru turun. Nah, di bareng jadinya. Nah, jadi bisa kita datang lebih awal bikin titikan umpan kita biar kita bisa lebih mudah ngebina lapak.
Nah, jadi kita datang lebih awal itu kita cari lapak yang ya menurut orang lebih bagus, atau ya ibaratnya kita lebih awal lebih ngebom ya. Jadi nggak menutup kemungkinan ikan yang nanti turun di jam 9 itu lebih cepat turun ke lapak kita, karena udah titikan kita udah kita bom ya, ibaratnya udah jadilah. Nah, itu kita lebih mudah ngebina lapak di situ, ikan bakal kumpul di situ. Nah, biasanya kalau mancing tipe kayak gini harian ini kan biasanya turun ikan, kalau di sini biasanya namanya patas ya, biasanya turun itu ikan di jam 11 atau di jam 1. Nah, saya jamin titikan ini ikan walaupun mau diturunin berapa kali, nah di titikan kita itu yang pernah kita bom dan pernah ikan makan di situ, otomatis pasti ikan bakal balik lagi ke lapak itu. Ikan walaupun baru turun tetap makan pasti, saya jamin 100%. Kita juga misalkan kalau sistem ikan turun 2 kali atau 3 kali gini, nah di saat di titikan kita lagi nggak makan, kita bisa nyari perpesan atau nyarilah, mungkin ada beberapa tutorial ya cara nyari perpesan ikan mas seperti apa, ada di video saya. Nah, kita cari misalkan ikan udah nggak makan di titikan kita cari perpesan lah, mungkin ada induk atau ikan mas yang lagi lewat. Nah, bisa jadi itu ikan pasti makan. Karena kenapa saya bilang kejar perpesan, cari perpesan, karena kita udah ngebom ikan nggak makan. Nah, ini kadang nggak pernah nonton video saya sampai akhir. Nah, ini penting banget sebenarnya. Di saat ikan lagi titikan kita makan nih, tiba-tiba nggak makan lagi. Nah, kita cari perpesan, apa cari ya ikan lah, ibaratnya perpesan di lapak kita. Nah, nggak menutup kemungkinan karena boman kita itu atau umpan kita itu terlalu amis atau terlalu wangi. Nah, itu ikan nggak suka. Biasa ikan baru turun itu dia malah menghindari, apa ya, kaget lah. Biasanya dari kolam nggak terlalu amis atau nggak terlalu wangi. Nah, nyium bau umpan kita tuh terlalu amis dan terlalu wangi. Nah, itu biasanya ikan juga pasti nggak mau ke titikan kita. Nah, ini belum terbiasa. Biasanya 15-20 menit itu ikan baru datang. Nah, itu gunanya kita mencari titikan, mencari perpesan dulu sementara. Nah, entar kita balik lagi ke titikan kita. Nah, ini yang kedua, kejadian yang paling fatal menurut saya. Jangan sampai ikan mocel di lapak kita. Jadi kita kadang tanpa sepengetahuan kita mancing ikan mocel. Nah, ini membuat ikan kabur. Jadi titikan binaan kita, titikan kita, nah udah narik, kita mau tiba-tiba mocel. Nah, ini pengaruh binaan lapak kita, ikan kabur. Jadi agak lama lagi buat ikan makan. Ini sering banget terjadi. Boleh tanya para pemancing, ini mungkin sering banget ngalamin. Diusahakan jadi kalau binaan kita ini mau bagus titikan kita, nah diusahakan jangan sampai mocel. Jadi makannya dari ukuran kail, dari cara makan ikan, pelampung, semua udah saya jelaskan. Jadi nah itu mungkin orang banyak menyepelekan, tapi pasti ngalamin dan terjadi. Nah, ini pemancing yang kadang nggak suka pembicaraan saya, tapi pasti ngalamin itu. Nah, makanya tonton video-video saya sampai akhir. Yang ketiga ini, sebisa mungkin jangan sampai ikan kuning di lapak kita kena. Tahu ikan kuning, pernah saya jelaskan efeknya itu besar banget. Ikan kuning, wah itu ada beberapa video saya yang saya jelaskan tentang ikan kuning, nanti dicek aja. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kena ikan kuning itu. Nah, itu membuat lapak kita, binaan kita tuh kabur. Jadi ikan yang warna hitam itu, ibaratnya yang hitam itu ya kabur lah, ngikutin ikan kuning itu. Emang agak susah buat ikan kuning nggak kena. Nah, solusinya itu biasanya saya kalau dapat ikan kuning ini saya lepasin lagi di lapak itu. Banyak kok yang seperti itu. Cuman ya kadang ada juga yang ikan kuning ini ikan pita ya biasanya disebut. Nah, ini udahlah biarin, kalau rezeki kemana. Cuman efeknya ini emang cukup lumayan ya ikan kuning ini. Nah, karena ikan kuning ini bisa balik lagi ke lapak kita, yaitu mitos atau fakta, tapi saya pernah ngalamin dan banyak pemancing itu ngalamin juga. Biasanya ikan kuning dilepas lagi. Nah, ini salah satu yang rusak binaan kita di lapak kita tuh agak sulit. Dan yang keempat ini, jangan terlalu banyak buang umpan di titikan yang lain. Nah, ini penting banget nih. Kalau yang nonton video saya mungkin seneng lah. Ini karena mungkin buat pemancing ikan mas ini berguna banget sih menurut saya. Ini saya bongkar semua di YouTube saya, jadi tonton sampai habis. Saya nggak hitung-hitungan, jadi buat ya berbagi pengalaman aja sih pribadi.
jangan terlalu banyak buang umpan di titikan yang lain. Nah, jadi kan kita udah punya titikan nih, cara ngebina lapaknya ini kita kadang udah buang umpan di bikin titikan. Nah, ini kita buang di misalnya kita ngejar perpesan, nah ini kita buang, nah di sini kita buang. Nah, ini paling sering banget terjadi, orang itu nggak paham tentang begini. Jadi saya ini pengalaman pribadi dan ya banyak juga ya ngeliat pemancing-pemancing zaman dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi misalkan mau cari perpesan, nah ikan nggak makan, biasanya kadang kita gentak kita buang. Ini kadang juga nyenggol ikan kaget, nah di titikan lain nah ikan jadi kabur, jadi takut. Itu sebenarnya ikan mau mampir ke titikan kita mungkin, itu belum sempat dia mungkin terlalu amis yang tadi saya bilang, terlalu wangi. Nah, jadi yang misalnya kan titikan kita nggak makan, ya jangan dibuang, kita angkat pelan-pelan. Nah, nanti kita buang di titikan kita lempar lagi ke titikan kita, baru kita gentak kita buang. Nah, itu pemancing kawakan udah paham dah tentang ini. Karena salah satu yang membuat binan lapak kita ini rusak nih. Ini salah satunya, penting banget. Ini yang kelima ini, kalau bisa jangan sampai benang kita kusut atau lagi nyangkut di blower. Nah, ini paling kesel banget kalau mancing nih, apalagi kusut nyangkut di blower. Nah, jadi ini kalau pemancing-mancing biasanya tiket-tiket besar atau tiket lumayan lah. Nah, ini kalau udah nyangkut di blower itu ikan biasanya agak susah makan. Binaan kita bisa rusak gara-gara kita ngepret ya. Sebisa mungkin kita putusin aja udah secepat mungkin. Jadi kita jangan ninggalin momen kita lagi ikan narik makan-makanin di jamnya makan. Nah, kita ngurusin pelampung kita nyangkut atau benang kita kusut nih, penting banget benang kita kusut kalau bisa mah. Makanya kalau pemancing-mancing tiket besar itu pasti dia bawa serep, serep joran. Nah, ini baru bisa buat gantian. Jadi inilah salah satu yang membuat binaan lapak kita buyar. Nah, ini benang kusut bikin lama, nah nyangkut bikin lama, udah putusin aja. Nah, itu solusinya paling gampang. Terima kasih, semoga video ini bisa sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya atau follower saya, nanti di komentar aja. Dan jangan lupa beli produk KR Impress biar saya semangat. Nah, ini produk KR Impress, umpan, esen dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, jadi di share ke medsos, Facebook, atau ya yang teman-teman jadi yang belum paham tentang trik mancing. Nah, ini mungkin bermanfaat banget ya kalau buat pemancing. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KR Impress.